Hai brother, kembali lagi di Dongeng Gabut. Kali ini saya akan merangkum cerita Misconnectionality. Sebelum memulai, siapkan kopi dan jangan lupa subscribe. Sebagai anggota kepolisian yang tomboy, Craig harus menghadapi tugas cukup berat. Dia diminta menyamar menjadi salah satu peserta kontes kecantikan untuk mengatasi tindakan teroris yang dilakukan oleh orang misterius. Artinya, Craig harus berbikini, menggunakan gaun, memakai sepatu hak tinggi, dan bersikap anggun, sesuatu yang menyulitkannya. Dibantu seseorang konsultan kontes, Craig diubah total penampilan hingga sikapnya disesuaikan selayaknya putri sungguhan. Dibantu oleh rekan sesama polisi, Matthews, Craig berusaha menyelesaikan tugasnya. Mampukah dia melakukan itu? Cerita dalam Misconnectionality pada tahun 2000 ini cukup segar hingga tak boleh Anda lewatkan. New Jersey, 1982. Craig kecil melihat seorang anak laki-laki merusak anak laki-laki lainnya. Dia datang menolong, tapi anak laki-laki yang ditolongnya, yang merupakan dia sukai, malah menganggapnya bodoh. Alhasil, satu tonjokan ikut mendarat ke muka anak laki-laki yang tak tahu terima kasih itu. Scene berpindah. Penampilan Craig dewasa terlihat mengintai dua laki-laki bernama Moe dan Larry. Dia melakukan pengintaian bersama tim yang dua di antaranya menyamar, sementara anggota lainnya memantau melalui sebuah monitor. Setelah berhasil mendapatkan bukti rekaman, tim mulai bergegas untuk menyergap. Saat penyergapan, target mereka tersedak kacang. Craig tidak mendengarkan perintah atas untuk menangkapnya, melainkan membantu orang tersebut agar tidak mati tersedak. Setelah kacang berhasil dikeluarkan, target justru menyandranya. Beruntung, Craig berhasil lolos, begitupun para target yang berusaha melarikan diri. Namun, Eric Matthews berhasil meninggalkannya saja. Pada peristiwa penyergapan malam itu, salah satu anggota polisi tertembak dan Craig menyalahkan dirinya sendiri atas kejadian tersebut. Pulang ke rumahnya yang berantakan, Craig tidak istirahat tapi terlihat melampiaskan emosinya pada sebuah sunset. Hari baru dimulai, tapi Craig terlihat sudah sibuk, bukan sibuk menangani sebuah kasus, tapi sibuk memberikan pesanan kopi atasannya, Harry McDonald. Menyela antrean anggota FBI ini membuat orang-orang yang sudah lebih dulu mengantre geram. Sampai di kantornya di Departemen Kehakiman FBI, Craig dan anggota yang lain mendapatkan kabar bahwa rekan mereka yang tertembak boleh pulang 2 minggu lagi. Harry melanjutkan rapat hari itu dengan memerintahkan Matthews membentuk tim untuk menangani kasus teror yang akan mereka hadapi. Kasus yang dimaksud disebut dengan The Citizen. Sementara itu, atas tindakannya semalam, Craig harus bersiap menghadapi sidang dan tidak akan dapat tugas ke lapangan, melainkan tugas-tugas administrasi. Di kantor Craig berusaha dilibatkan dalam kasus The Citizen dengan mencoba membuat pola serupa dari sebuah surat yang berasal dari kasus tersebut. Dia meyakinkan Matthews bahwa maksud surat itu adalah teror bom akan terjadi pada pelaksanaan Miss United States Beauty Pageant. Bersama timnya, Matthews mengadakan rapat guna membahas kasus tersebut. Craig yang tidak termasuk bagian dari tim ikut campur dengan menyampaikan ide-ide pendapatnya. Mereka butuh seseorang saja perempuan yang bisa menyamar dan mengawasi dari dalam. Matthews dan tim
kemudian menyeleksi para kandidat melalui komputer dan sebuah permainan dress up. Di saat-saat terakhir, gambar Grace ditampilkan dan dinilai cocok oleh yang lain. Namun, perempuan itu menolak. Dia yang tomboy tidak ingin menyamar menggunakan baju renang seperti gadis murahan. Esok harinya, Matthews dan Grace mendatangi kantor yang mengurus kontes tersebut. Mereka menceritakan semua rencananya, termasuk penyamaran yang akan dilakukan Grace. Kathy Morning said, selaku pihak kontes memilih untuk membatalkan acara daripada membiarkan para peserta meledak. Sayang, pusat tidak mengizinkan dan menolak upaya kontes. Menurut rencana Gates akan menggantikan posisi Miss New Jersey yang terjerat skandal. Dia lalu mendapatkan nomor telepon Victor Melling, seorang konsultan kontes yang diharapkan bisa membantu menyempurnakan penyamaran Grace. Saat bertemu dan melihat penampilan Grace, Victor merasa tak sanggup jika harus menyiapkan dalam waktu 2 hari. Ketika Matthews mencoba menunjuknya, Victor mulai mau mendengarkan, namun Matthews merasa tak nyaman sehingga harus pergi. Dia lalu meninggalkan Grace dan Victor berdua. Pelajaran mengenai manner pun dimulai. Gaya makan Grace yang berantakan mengganggu Victor pun dengan tingkahnya yang lain, yang jauh sekali dari sikap-sikap anggun perempuan. Waktu yang dimiliki mereka hanya 2 hari. Victor menggunakan kesempatan sekecil apapun untuk melatihnya bersikap, mulai dari cara jalan, cara bicara, dan sebagainya. Di sisi lain, Dolores terlihat mulai menyiapkan bom yang akan digunakan untuk menentukan kontes tersebut. Cerita berlanjut saat Matthews dan tim lengkap dengan Victor sampai ke sebuah tempat guna mempersiapkan penampilan Grace. Persiapan untuk menyulap Grace jadi seorang kontes bukan main-main. Perempuan itu harus menerima maksimum dan aneka perawatan menyakitkan yang sebelumnya tidak pernah dilakukan. Pilihan makanan pun sudah harus diseleksi. Grace tersiksa melakukan pekerjaannya kali ini. Namun, alhasil akhirnya tidak mengecewakan. Grace sukses mengejutkan banyak orang dengan penampilan barunya, termasuk Matthews dan Nyonya Morningside yang sudah menunggunya di tempat acara. Dengan beberapa kali terjatuh karena tidak terbiasa memakai sepatu hak tinggi, Grace harus tetap melanjutkan penyamaran. Lalu, usaha kerja keras Grace berhasil membantu tim menangkap pelaku teroris The Citizen. Terlihat di situ Grace bertemu dengan Charlie dari Sode Island dan memulai pertemanannya melalui perjalanan dengan menyanyikan sebuah lagu, namun Grace tidak tahu lagu itu. Sampai di tempat, Grace memberikan info ke tim yang memantau lewat kamera tersembunyi yang ada di baju bahwa dia telah berada di kota Becky. Terlihat Charlie mengenalkan Grace ke teman-temannya. Tiba-tiba mic yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Grace rusak. Acara pun dimulai dan dibawakan oleh Stan yang merupakan lembaga dari Amerika. Sementara itu, tim yang memantau Grace masih memperbaiki mic itu. Dan akhirnya mic itu pun kembali normal dan mengejutkan Grace sekaligus menjadi pusat perhatian. Untuk mengalihkan perhatian, Grace berkata bahwa saya lupa jaketnya sebelumnya. Orang-orang pun kebingungan dengan tingkah Grace. Hari selanjutnya, Grace melakukan latihan untuk show nanti. Nampaknya Grace sangat takut dan memaksakan untuk mengikuti. Malam hari, kamar yang ditempati oleh Grace didatangi temannya yang bernama Charlie untuk mengajaknya minum coklat panas. Ketika minum coklat itu, Grace kepanasan. Mereka pun berbincang. Grace diminta untuk berlelucon, namun lelucon Grace membuat Charlie sedih karena backing dari keluarga Charlie
tidak suka hal yang mencolok termasuk api. Salah satu teman Grace yang tidur barengnya merasa terganggu dan Charlie pun pergi. Ketika Grace memulai tidur, datanglah salah satu tim untuk mengajak dia berlatih. Grace pun berlatih, namun Grace mengeluarkan perlengkapan FBI dan membuat pelatih itu kesal dan berkata dia tidak punya bakat ke FBI tim Grace. Pelatih itu dan Victor adu argumen. Grace pun menenangkan dan pergi, namun Grace menyembunyikan makanan dan pelatih itu meminta Grace mengembalikan. Di tempat lain ada orang bertopeng membawa patung dan terlihat ada sesuatu di jidatnya. Ternyata itu adalah bom. Malam sudah berlalu. Semua orang sedang sibuk berdandan, namun Grace baru bangun dari tidurnya dan datang dengan secangkir kopi. Namun empat orang teman Grace mengira bahwa Grace malam tidur memegang dia yang ternyata itu timnya. Acara Miss Amerika pun dimulai dan disuguhkan beberapa lagu. Namun ketika Grace melakukan pertunjukan, orang bertopi koboi mencurigakan dan Grace mengabari salah satu timnya yang memantau. Ketika orang mencurigakan itu hingga mengeluarkan tembakan, Grace pun lari dan melompat ke arah orang tersebut. Namun dugaan itu salah, ternyata orang tersebut hendak merebut. Grace pun disalahkan dan didukung oleh Victor dan berkata, terlihat Grace sedang melakukan latihan lagi dengan adu argumen antara Grace dan pelatih itu. Grace marah dan hendak menembak orang itu. Grace pun pergi ke kolam renang dengan kesal dan berkata. Namun temannya itu menahan Grace. Alasan dia ingin keluar hanya mengacaukannya. Dan Victor itu mengatakan, kau hebat, mudah bergaul, mereka pasti sayang padamu. Grace pun luluh tersenyum dan ditarik ikut berenang. Hari telah berganti. Terlihat semua orang bersiap untuk tampil di ruang ganti. Tim yang memantau di layar kamera yang dipakai Grace terlihat gembira melihat wanita seksi. Salah satu temannya datang untuk memberikan karet untuk dipasang di anu dan acara pun dimulai. Terlihat semua peserta tampil, namun ketika Grace tampil, dia menahan ketawa. Teman yang melatih Grace dipukul oleh teman wanitanya. Salah satu teman Grace, Charlie, adalah kelompok kawan radikal dari tes darah dan terlibat pengeboman, dan timnya menyuruh Grace untuk mencari tahu dan mengajak Charlie merumpi. Datang Grace ke suatu tempat dengan membawa pizza dan mengajak Charlie untuk memakannya, tapi Charlie menolak. Ketika Grace membuka pizza tersebut, orang-orang tergoda dan makan bersama. Di suatu tempat, Grace dan Charlie melakukan pesta. Ketika teman Charlie pergi, Grace memanggil Charlie untuk bercerita tentang kecelakaan untuk memancing Charlie ke marah. Ketika Grace ingin mengajarkan sesuatu, namun Charlie pingsan. Grace datang ke ruangan yang ditempati timnya dan menjelaskan sesuatu, tapi ketua FBI itu menolak dan kekeh untuk berkemas pergi. Grace meminta untuk tinggal sendirian dan melanjutkan misinya. Ketua tersebut menolak dan berkata, namun Grace tetap ingin tinggal dan mengembalikan senjata untuk melakukan misinya. Scene berpindah, terlihat anggota FBI hendak pergi dari tempat itu. Grace mendatangi ruangan yang ditempati temannya yang membantu Grace berdandan dan meminta dia menandaninya, namun dia pun menolak dan memberikan sesuatu kebutuhan Grace dan pergi meninggalkan Grace. Pada saat persiapan acara, Grace kebingungan karena tidak tahu cara bermakeup, namun dibantu oleh temannya. Acara pun dimulai dan Grace pun tampil layaknya wanita anggun. Saat juri mengumumkan orang yang masuk nominal 10 terbaik, termasuk Grace dan Charlie, namun saat Grace maju ke depan, dia malah terjatuh. Di tempat
tempat lain terlihat dan FBI Grace hendak terbang untuk pulang. Namun, dua orang temannya kembali lagi ke tempat Grace. Grace pun dipanggil dan Victor menjelaskan bahwa Frank adalah anak Katy, salah satu penjahat yang memakai nama lain untuk penyerangan. Saat Grace tampil, biasanya dia tampil musik dengan air di dalam gelas, namun kali ini dia tampil dengan cara bela diri dengan Victor sebagai tumpuannya. Victor pun dipukul dan dibantu. Di tempat lain, Frank mengganti mahkota wanita kecantikan dengan mahkota yang telah dirancangnya. Saat pengumuman nominalnya selanjutnya, Victor mencari Frank dan memantaunya dari atas panggung acara. Grace memasuki nominal tersebut. Ketika pengumuman nominal selanjutnya terlihat, Frank bersembunyi di belakang panggung dan Victor mengeluarkan pistol dan lari ke belakang panggung dan hendak mendekati Frank. Victor pun ditodong senjata oleh seseorang, namun Victor melawannya. Di panggung, Charlie memenangkannya. Grace meminta Charlie untuk tidak memakai mahkotanya karena itu sudah dirancang oleh Frank dan dipantau lewat remote yang bisa meledak. Grace berniatan untuk menolong Charlie, namun ditahan oleh juri lain. Lalu Grace membanting juri itu merebut mahkotanya, tapi ditahan oleh peserta lain. Ketika Frank hendak menekan tombol dan meledakkan mahkota yang dipakai Charlie, Victor pun menggagalkannya. Grace pun berhasil mengambil mahkota yang ada di kepala Charlie. Kericuhan pun terjadi. Victor dan Frank berkelahi. Remote itu jatuh ke hadapan Katy. Ketika remote itu hendak ditekan, Grace melemparkan ke atas patung dan meledak. Katy pun terjatuh dan Charlie pingsan. Akhirnya, Frank dan Katy tertangkap dan terbongkarlah bahwa merekalah penjahatnya. Grace dan Victor merasa senang karena misinya sukses. Ketika Victor dan Grace akan pergi, namun dia dipanggil untuk menyelidiki produk lain. Tapi itu bohong, dan ternyata itu adalah acara sambutan untuk Grace dari Charlie dan pemberian penghargaan untuk Grace dari Charlie karena dialah pemenang yang sebenarnya. Selesai.